Shalom semuanya. Senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan kalian. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini judulnya adalah hamba yang jahat. Nah, adik-adik yang di rumah siap-siap ya didengarkan ya. Pada suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan hutang dengan hambanya. Nah, raja ini memanggil beberapa orang menghadap kepadanya adik-adik. Lalu raja ini memanggil seorang hamba yang besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta kepada raja. Di situ raja meminta kepada hamba besar supaya hamba besar mengembalikan 10.000 talenta yang dipinjamnya kepada raja. Tetapi hamba besar ini tidak punya 10.000 talenta adik-adik, sehingga raja memerintahkan supaya hamba besar ini dan anak istrinya itu dijual. Kemudian hamba besar ini memohon dan bersujud kepada raja supaya raja memberikan waktu dan kesempatan sekali lagi kepada hamba besar ini untuk melunasi hutangnya. Dan akhirnya raja merasa kasihan kepada hamba besar ini adik-adik, sehingga hutangnya dibebaskan dan hamba besar tidak perlu membayar hutangnya lagi. Mendengar itu, hamba besar ini pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang dan penuh sukacita. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hamba besar ini bertemu dengan seorang hamba kecil adik-adik. Ternyata hamba kecil ini dulu pernah meminjam 100 dinar kepada hamba besar, dan sekarang hamba besar ingin memintanya kembali dari hamba kecil. Tetapi hamba kecil ini tidak punya uang adik-adik. Lalu hamba kecil ini memohon kepada hamba besar supaya diberikan waktu untuk melunasi hutangnya. Namun hamba besar ini marah-marah dan dia menolak permohonan hamba kecil, lalu memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Wah, kasihan ya adik-adik hamba kecil ini. Dia masuk ke dalam penjara. Nah, teman-teman hamba kecil ini pun merasa sedih karena melihat perbuatan jahat hamba yang besar kepada hamba yang kecil. Akhirnya teman-teman ini datang dan memberitahu kepada raja adik-adik bahwa hamba yang besar sudah berbuat jahat kepada hamba yang kecil, sehingga raja pun marah kepada hamba yang besar. Setelah itu, raja memanggil hamba yang besar ini dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, hutangmu yang besar sudah kubebaskan. Tetapi kenapa kamu tidak mau membebaskan hutang hamba yang kecil?" Karena perbuatan itu, raja akhirnya menghukum hamba yang besar ini adik-adik. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini kita diajarkan supaya mau dan bisa mengampuni atau memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, supaya Tuhan juga mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jangan seperti hamba yang jahat yang tidak mau mengampuni temannya, padahal raja sudah mengampuni dia. Oke? Dan untuk tugas minggu ini, kalian membuat video membaca ayat hafalan yang ada di tayangan berikut ini di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian bunyinya, "Ampunilah dan kamu akan diampuni." Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan ya, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Nah, di sini Kak Wiwi mau kasih pengumuman bahagia buat setiap kalian. Apakah itu? Nah, pengumumannya didengarkan baik-baik ya adik-adik. Kita tahun ini, bulan depan, bulan Desember, sama-sama akan merayakan Natal Sekolah Minggu.
sudah hampir 8 bulan lebih kita ibadahnya online. Tapi puji Tuhan kita diizinkan untuk merayakan Natal di gereja. Tapi ada aturannya adik-adik. Bagaimana aturannya? Nah, Natal sekolah minggu diadakan pada tanggal 13 Desember 2020 jam setengah 4 sore. Ingat ya, 13 Desember 2020 jam setengah 4 sore. Kita sama-sama merayakan Natal di gereja. Terus peraturannya di masa pandemi ini jangan lupa ya adik-adik, pakai masker dari rumah ya, pakai masker dari rumah. Setelah itu nanti di gereja kalian bersih tangan dengan hand sanitizer. Nanti ada kakak-kakak sekolah minggu yang bantuin. Setelah itu kalian akan dicek suhunya. Nah, kalian kalau misalnya sakit, badannya panas atau batuk pilek, nggak apa-apa untuk nggak ikut sekolah minggu. Halo adik-adik, kalian mau kasih pengumuman buat kalian yang nabung di sekolah minggu BPT Kristus Gembala, tabungan bisa diambil pada tanggal 6 Desember 2020 di gereja. Kapan diambilnya? Pada saat selesai ibadah sesi 1 dan sesi kedua. Jangan lupa kalau kalian mau mengambil tabungan, di bawah buku tabungannya